Bu, teman saya cerai. Terus dia punya merek bersama nih sama suaminya. Nah, sekarang dia lagi rebutan atas mereknya itu, Bu. Apa ya, Bu, solusinya? Oh, pemilik mereknya sama ya? Iya, Bu. Mereka berdua? Iya, betul. Iya. Wajar sih mereka rebutan. Karena memang suatu pemilik merek terdaftar itu dimiliki oleh dua orang, dalam hal ini ada dulunya mereka suami istri, terus sekarang mereka berpisah. Nah, maka pemilik dari merek tersebut tetap adalah si suami istri tersebut. Jadi artinya teman kamu memiliki hak menggunakan merek tersebut. Nah, sekarang kita berbicara mereka rebutan, tentu mereka berbicara tentang siapa yang paling berhak dalam menggunakan, atau apakah keduanya saling mengklaim tidak boleh menggunakan salah satu pihak, jadi hanya boleh satu pihak saja. Nah, ini tentu tidak benar juga ya, karena masing-masing memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan atau memberikan izin kepada orang lain. Nah, sekarang sepanjang itu di dalam sertifikat merek terdaftarnya mereka berdua, maka kedua belah pihak memiliki hak ya. Nah, terus selanjutnya kalau usaha itu dijalankan masing-masing, ya tetap bisa berdua juga begitu. Jadi mestinya ini nggak harus rebutan ya, karena kedua belah pihak memiliki hak ya. Gitu. Jadi solusinya kalau mereka biar tidak rebutan, ya lakukan aja kesepakatan bersama terhadap merek tersebut ya, siapa yang akan menjalankan atau menggunakan merek itu ke depan suatu mereka berpisah. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu opsi juga, atau yang satu pihak mungkin tidak menggunakan ya kan, tapi mungkin diberikan hak terhadap nilai ekonomisnya begitu. Atau ya kalau memang satu pihak ingin menggunakan terus memberikan izin kepada orang lain, ya nggak bisa sendiri memberikan izinnya, harus memberikan izinnya bersama-sama. Nah, ini kuncinya memang harus duduk bareng merekanya. Jadi kalau meskipun mereka pisah, menurut saya ya mereka tetap harus bijak memikirkan kebaikan bersama. Apalagi kalau misalnya ada anak ya kan. Terus tentu usaha ini dulunya dibangun dengan sebuah kemesraan dan cita-cita luhur ya. Nah, tentu nanti akan berdampak kurang bagus jika reputasinya tercoreng dengan adanya rebutan seperti itu. Nanti yang akan menilai juga konsumen ya. Nah, sebaiknya ya teman kamu sarankan untuk ya duduk bareng lah, memang harus duduk bareng ya dalam menghadapi permasalahan seperti ini begitu ya. Kalau pisah ya pisah baik-baik begitu kan. Kalau memang kepemilikan mereknya bersama, ya juga sebaiknya diproses baik-baik begitu ya kan. Nah, ini nggak jauh beda sih kalau misalnya merek tersebut disatukan ya dalam pembagian harta bersama. Nah, ini bisa masuk juga nanti dalam proses gugatan, misalnya gugatan dalam gugatan harta bersama. Nah, itu bisa juga ke situ. Tapi kalau gugatan kan kecenderungannya kita sudah bersengketa. Kalau bisa disepakati itu jauh lebih baik gitu, karena keberlangsungan ke depan ya kan, bagaimana usaha itu tetap berjalan, dan apalagi kalau memiliki anak kayak gitu ya, tentu akan memberikan kurang bagus lah efeknya kalau terjadi sengketa. Namun kalau kita bicara kepastian hukum, tetap jalur gugatan itu lebih baik begitu. Nah, terus Bu, gimana kalau misalkan salah satu dari mereka sudah bersepakat, misalkan suaminya menyerahkan merek itu ke istrinya, itu kira-kira gimana ya Bu? Ya, nah ini solusi yang luar biasa nanti ya. Nah, dalam tahap ini jika suami sepakat menyerahkan kepemilikan merek tersebut kepada istrinya, maka harus ditindaklanjuti dalam perjanjian tersebut melalui pengalihan hak merek. Jadi nanti sebelumnya pemiliknya 2 orang menjadi 1 orang. Nah, ini mesti dicatatkan, karena kalau tidak dicatatkan ke DJKI nanti proses pengalihannya tidaklah sempurna, tidak sah, nanti kepemilikannya dinilai seperti itu. Makanya teman kamu upayakan terlebih dahulu bikin akta perjanjiannya ya. Nah, setelah terbit akta perjanjiannya, segera lakukan proses pencatatan ke DJKI agar yang awalnya merek tersebut dari 2 orang menjadi 1 orang begitu. Nah Bu, terus kalau mereka nggak bersepakat gimana tuh Bu? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau mereka tidak bersepakat,
ada yang menarik sedikit dari kepemilikan merek ini. Pertama ya, sepanjang merek itu masih dalam perlindungan, kedua belah pihak masih menjadi pemiliknya. Nah, nanti yang akan jadi problematiknya adalah suatu mengajukan perpanjangan. Kalau ternyata satu pihak tidak atau tidak mau mengajukan perpanjangan, nah ini kan dia sendiri yang rugi juga, begitu. Atau pihak lain mau mengajukan perpanjangan dan tidak mengizinkan yang satu lagi untuk mengajukan perpanjangan. Nah, dua-duanya ini keliru nih sebenarnya. Mestinya kan tetap harus diperpanjang, begitu ya. Atau bahkan kedepannya si satu pihak membuat merek baru yang sama, pendataan baru gitu ya. Nah ini kan juga berpotensi ditolak juga karena dinilai nanti pemohonnya berbeda. Nah, sekarang kalau kita bicara mereka tidak sepakat, rumit juga sih kalau mereka tidak sepakat karena kedua-duanya masih berstatus pemiliknya. Kalau mereka mau tempuh kepada jalur hukum, mengajukan gugatan, ya sulit juga untuk mereka saling mengklaim satu lebih berhak dengan yang lain gitu. Nah, intinya rumit itu kalau mereka tidak tercapai kesepakatan, itu rumit gitu. Karena faktanya sepanjang pemilik merek terdaftar ya kan ada tercantum, maka dia adalah pemiliknya di merek tersebut, begitu. Oke Bu, sekarang udah jelas banget nih Bu semuanya. Makasih banyak ya Bu.